dalam satu keluarga kita bisa melihat ada seorang ayah, figur seorang ayah, figur ibu, juga figur keturunan. Kira-kira menurut pemikiran saudara, kalau keluarga ini mengangkat seorang anak bukan hasil dari perkawinan mereka, ada nggak hak waris diterima oleh anak tersebut? Ada yang bisa jawab? Jadi bapak punya 5 orang anak, kita bersatu anak diangkat, berarti dia punya 6. 6-6-nya dapat hak waris nggak dari bapaknya? Yang 5 anak kandung, yang 1 anak angkat. Dapat ya? Ada syarat-syaratnya nggak supaya anak itu bisa mendapatkan hak warisnya? Ada ya? Kira-kira salah satunya apa? Dapat dikasih orang. Ada lagi yang lain? Saudara? Bapak ini? Ya? Ibu Caca? Saudara Isun? Ya? KTP. Aldi? Panjang, panjang. Saya cuma minta salah satu. Bapak Felki punya anak 5, ngangkat 1 anak. 6-6-nya dapat hak waris nggak dari Felki? Dapat ya? Kira-kira syarat apa yang harus dimiliki anak yang 1 ini supaya dia hak warisnya sama dengan anak yang 5? Akte kelahiran menyatakan bahwa lahir tanggal sekian-sekian, anak nama ini, bapaknya ini, ibunya. Itulah legalitas yang bisa membuat dia menjadi hak waris penuh. Daniel pasal 12 ayat 13 berkata demikian. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Allah berkata begitu kepada Daniel. Pergilah engkau sampai tiba akhir zaman. Kalau kira-kira akhir zaman itu tahun 2200, saya nunggu cuma 180 tahun. Saya sudah bisa masuk dalam kerajaan Allah dan sudah mulai mengikuti. Tapi Daniel begitu lama menunggu, dan sampai saat ini pun kita belum tahu kapan akhir zaman itu. Tapi jaminan yang diberikan oleh Daniel, oleh Allah, bahwa dia akan beristirahat untuk mendapat bagiannya pada akhir zaman. Bagian hak waris yang diterima oleh Daniel bukan serta-merta dapat diterima seperti itu.
bukan ujuk-ujuk langsung dapat aja gitu, tanpa ada aturan atau permainan yang harus dilakukan oleh Daniel. Kalau kita bicara tentang sikap hidup, siapa itu Daniel? Hal yang luar biasa dialami Daniel, ada yang tahu? Ya? Evaluasi. Kira-kira pola pikir saudara, kenapa sih Daniel harus mengalami masuk ke bawah sini? Kenapa? Ya? Menguji? Ada lagi yang lain? Bisa nggak Daniel tidak masuk ke sini? Bisa. Dalam kehidupan saudara sebagai orang beriman, saudara pun bisa lepas dari setiap persoalan. Salah satu, saudara menyangkal bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu dalam kehidupan. Selesai. Ketika Daniel tidak mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, maka dia tidak akan masuk ke dosa. Tapi oleh karena imannya, dia harus menghadapi perkara seperti itu. Pertarungan iman, pergumulan iman, itu yang dihadapi oleh orang percaya. Ketika saudara tidak bergumul dalam iman saudara, hak saudara tidak akan dipenuhi. Karena saudara menganggap remeh. Siapa yang menganggap remeh? Salah satu janji Tuhan, Esau. Dia menjual hak kesulungannya, dia menjual apa yang menjadi kemuliaan bagi namanya dengan sepiring kacang merah. Kalau saudara tidak mengetahui apa itu tangan kiri, saudara tidak mengetahui apa itu tangan kanan, mungkin orang mengerti atas kelakuan saudara. Saudara tidak mengerti apa yang salah, saudara tidak mengerti apa yang benar. Tapi ketika saudara sudah mengetahui apa yang salah dan apa yang benar, tapi saudara melanggarnya, itu yang menjadi masalah dalam hidup kita. Dalam hal-hal dunia pun seperti itu. Apalagi berkaitan dengan kerajaan Allah yang sifatnya kekal, tidak ada tawar menawar, tidak. Saya disangkakan melakukan korupsi. Saya bermain, sogok sini, sogok sana. Yang aturan vonis 20 tahun, jadi vonis 8 bulan. Bisa. Tapi di sono nggak laku, saudara. Di sono nggak laku. Nggak laku di surga. Ada seorang, saya ungkapkan lagi sekarang. Ada seorang pengusaha emas, emasnya bertonton. Ketika dia mati, mau dibawa ke surga, dia bilang sama malaikat, malaikat, saya bawa dong emas saya yang bertonton banyak minggu. Oh boleh, bawa aja. Dibawalah sama dia sampai di surga. Dilihat jalannya jadi emas, dibuang tuh emasnya. Malaikat berkata, jangan buang sampah sembarangan. Apa yang saudara banggakan di dunia ini, apa yang saudara inikan dari dunia, di surga nggak ada artinya, saudara. Jalannya aja dari emas. Gak ada artinya. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri terlebih lagi di hadapan Tuhan. Emang kita siapa?
Kita cuma diciptakan dari tanah, dihembuskan nafas baru hidup. Kalau nafasnya ditarik balik, kita mati. Gak ada yang dibanggakan, gak ada yang perlu dipertahankan dalam kehidupan kita. Nggak. Ayub pasal 7 ayat 6 dan 9 berkata demikian. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Itulah kehidupan manusia. Terlalu singkat, saudara bermain-main dengan waktu. Saudara berleha-leha, seakan-akan saudara hidup 1000 tahun lagi. Padahal kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Suka tidak suka, siap tidak siap, gitu. Tuhan memanggil kita, tidak ada satupun yang mampu menghalangi kita. Jangan bermain-main dalam kehidupan saudara. Oh, saya masih muda. Saya baru usia sekian tahun. Umur tidak menjamin saudara tidak mati. Sehat tidak menjamin saudara tidak mati. Tidak ada yang menjamin satupun di dunia ini. Tidak ada apapun itu yang bisa menjamin saudara tidak mati. Firman Tuhan berkata, jangan engkau memandang enteng didikan Tuhan. Memang ketika kita dididik rasanya tidak enak. Ada seorang pemuda bergajulan lulus SMA, masuk menjadi anggota TNI. Jam 4 pagi ia harus bangun. Padahal kehidupannya malam begadang, pagi sekolah dia tapi ngantuk-ngantuk. Ketika dia masuk pendidikan, dihantam lah di sana. Jam 4 pagi nggak bangun, ditendang dari tempat tidur. Pakai pakaian, ambil ransel, pakai seragam, lari. Latihan, merayap dan lain sebagainya. Kirim ke medan pertempuran. Baru di situ dia menangis. Dia mengucap syukur dan berterima kasih kepada pelatih. Karena latihan yang diberikan kepada dia menyelamatkan dia di medan pertempuran. Dia selalu siaga. Tidak seperti dulu orang yang tidak tahu aturan. Tidur seenaknya, bangun seenaknya, hidup seenaknya. Jadi ada aturan-aturan yang harus kita taati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan bicara soal kehidupan kerohanian. Saya bekerja di PT Stralen. Udah dibikin nih job description-nya. Masuk jam sekian, pulang jam sekian, absen, masuk, absen pulang. Tugasnya ini. Yang paling berat buat saya adalah ketika opnam, karena saya kepala gudang. Dari finance datang
mengoknam barang yang ada di gudang saya sesuai nggak dengan stok yang ada, sesuai nggak dengan yang saya laporkan. Dari pagi sampai jam 11 saya di situ terus. Jika suatu kali saya pulang jam 6, padahal stok opnam belum berakhir, saya kena SP1. Meninggalkan tugas tanpa izin gitu. Lalu saya pulang absen. Itu baru bicara aturan dunia. Belum bicara aturan dunia. Sanksi-sanksi yang harus kita terima dalam kehidupan kita itu terjadi, saudara. Jangan saudara berpikir seperti terlihatnya tidak terjadi, terjadi itu sanksinya. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan tercatat di surga. Tanggal 31 bulan Juli jam sekian-sekian, Bapak-bapak ada di Villa Tomang, Kota Bumi, Tangerang. Ngapain dia di sana? Tertulis tuh di situ, saya ini. Catat semua di sana. Bapak Isun tanggal sekian, bolos kerja, nongkrong di warung kopi sampai sore hari. Pulang ke rumahnya, ditanya sama istrinya, kemana Pak? Saya kerja kok di kantor. Padahal dia nggak tahu, istrinya nelpon ke kantor bilang Pak Isun nggak kerja. Di sono kecatat semua, saudara. Kita nggak bisa mungkir, karena dia disebut Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Dia Maha segalanya. Nggak kelawan Allah kita. Nah, ketika kita mencoba merubah kehidupan kita ke dalam rencana Allah, apa itu rencana Allah? Ya, rencana Allah adalah kehidupan yang kekal. Coba kita masuk dulu. Atau coba Ayub pasal 7 ayat 16 dan 17. Masih yang tadi kita baca 16. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan napas saja. Apakah gerangan manusia sehingga ia kau anggap agung dan kau perhatikan? Apakah gerangan manusia sehingga kita dianggap agung? Kita merasa jemu dalam kehidupan kita, menghadapi segala persoalan, menghadapi segala perkara, sehingga ketika dia tidak mengerti jalan keluar dari segala permasalahan dalam kehidupannya, dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Divonis COVID corona, dia bunuh diri. Kenapa? Dia merasa hidupnya tidak ada pengharapan. Divonis COVID corona, dia bunuh diri. Karena dia merasa nggak ada lagi pertolongan, nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada lagi kesembuhan.
kalau kita melihat rancangan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan. Yang jadi masalah, mau nggak kita ikut program rancangan keselamatan Allah? Karena setiap segala sesuatu itu ada aturan. Yang harus dijalankan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yeremia 29 ayat 11-13 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk diberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ketika kita masuk ke dalam rancangan Tuhan, kita mencari Tuhan. Atau ketika kita sudah masuk, ya sudah. Mencari Tuhan tidak, bertanya kepada Tuhan tidak. Apa artinya bertanya kepada Tuhan? Bapak Melki menyampaikan doanya kepada Tuhan, menyampaikan segala persoalannya kepada Tuhan, menyampaikan segala permasalahannya kepada Tuhan. Ketika Daud harus berperang melawan orang Amalek, dia berkata kepada Tuhan, apakah aku harus maju merangsek? Oh tidak, bersyaratlah diri dan kaki. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jadi jangan suka memaksakan, oh Tuhan saya mau begini, Tuhan nggak bisa. Coba saudara sekali-sekali ngomong sama bos saudara, bos saya nggak mau masuk jam sekian, saya mau masuknya jam sekian, pulangnya jam sekian, kalau nggak saya nggak mau kerja. Dia jawab apa? Cuma dua kata, gita. Apa artinya? Pergi aja lah. Nggak masalah, nggak masalah buat dia. Jadi perhatikan bagaimana kamu hidup. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara pribadi tidak memperhatikan kehidupan saudara, bagaimana orang mau memperhatikan? Kalau saudara saja tidak peduli kepada diri saudara sendiri. Gak bisa. Kemarin Henry ngomong begini, Om apa Daniel kan bawa mobil di jalan. Ketika dia lewat ada kucingnya kabur, takut ditabrak. Masa orang ada di depan dia nggak geser, ya hampir aja dia tabrak. Itulah logikanya. Orang yang tidak paham. Maksudnya Daniel ketika dia bawa mobil semuanya minggir, biar dia aja jalan sendiri di situ. Ada mobil minggir. Walaupun jalan orang yang diambil, lo minggir, gua mau jalan. Maksud Daniel seperti itu. Tinggal scan giniin jidatnya. Aduh ampun. Gimana saudara menghadapi orang seperti itu?
Pokoknya kalau dia bawa mobil, di depannya itu harus minggir semua. Nggak usah disuruh, harus minggir siapapun juga. Makanya jalan bapak moyangnya. Memang di depannya ada foreigners. Ada satuan tugas khusus sama di depannya yang memberikan perintah kepada orang-orang di sekitar untuk segera memberikan jalan. Itu perlakuan khusus yang hanya berlaku pada kepala negara, tamu negara, yang berkaitan dengan protokol kenegaraan. Karena undang-undangnya ada. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, berdoa, ngerti nggak kehendak Tuhan? Yang ngerti angkat tangan. Ibu Gembala nggak ngerti? Ngerti nggak? Siapa lagi yang ngerti? Bapak Yom ngerti? Kalau mendengarkan firman Tuhan terus paham. Seperti apa sih mengerti kehendak Tuhan? Saya waktunya udah kelamaan karena saya tadi jam 11 kurang 20. Kalau sudah jam 11 lewat 10, saya persingkat saja. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak. Ketika manusia melakukan sesuatu dia dikatakan bodoh memang. Tapi firman Tuhan berkata bodoh. Karena tidak mau mengerti kehendak Tuhan. Siapa menurut saudara lebih tinggi IQ-nya? Nabi Salomo apa Einstein? Ya, yang lain? Sekarang 2 perempuan datang kepada saudara, bilang itu anaknya. Bagaimana cara saudara mengetahui bahwa salah satu dari perempuan itu adalah ibu? Gimana caranya? Kalau saudara punya IQ yang lebih tinggi dari Einstein, dulu belum ada tes DNA. Dengan kejam Salomo berkata, penggal anak itu, belah menjadi 2, setengah bagi ke sana, setengah bagi ke sini. Kalau saudara sebagai salah satu perempuan itu, apa yang saudara katakan? Ini raja gila ya. Ini raja gila, ini gila. Masa itu anak hidup disuruh dipenggal, suruh bagi anak aja. Gak waras nih raja. Tapi si ibu kandung itu berkata, jangan tuanku raja, berikanlah anak itu kepada dia, supaya anak itu bisa hidup. Dari situlah Raja Salomo mengetahui bahwa saya lagi hidup.
Karena saya mengasihi anak. Tapi yang perempuan yang satu belah saja raja. Bagi dua saya dan dia. Kenapa? Supaya anak itu pun mati sama seperti anaknya mati. Itu jahatnya manusia. Tapi di hadapan Raja Salomo, orang jahat seperti itu nggak berikut. Apalagi di hadapan Tuhan yang menjadi hakim atas segala hakim. Jangan bercanda kita dalam hidup kita. Yang Tuhan berkata ketika penghakiman nanti, dalih kita tidak bisa menjawab apa yang Tuhan katakan. Tidak bisa. Karena otak kita cuma segini. Tuhan ciptakan otak kita cuma segini, ditaruh di sini. Dia yang menciptakan otak kita, dia. Dia yang menciptakan mata kita bisa melihat seperti itu. Kalau mata dia semuanya tembus. Kalau mata kita cuma sebatas ini. Dari mata Allah tidak ada satupun yang dapat menghalangi pandangan Allah. Jadi supaya kita tahu Allah kita itu siapa. Dulu waktu saya masih muda, saya suka nongkrong-nongkrong itu, anak-anak kecil suka iseng-iseng gitu. Saya cuma bilang sama anak-anak kecil ini, jangan bercanda ya. Saya cuma bilang, kabur. Jadi kita juga jangan bercanda sama Tuhan. Perhatikanlah hidupnya. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Tolong Bapak Ferdi bacakan. Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Yohanes 14 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Akhir dari segala sesuatu, pengenalan kita akan Kristus, kita tahu bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Tidak ada satupun yang dapat memberi hidup kecuali Kristus. Tidak ada satupun yang berada di jalan kebenaran, jalan ke rumah Bapa kecuali Kristus. Semua harus lewat dia. Jadi penting dalam kehidupan kita supaya kita memperhatikan jalan kehidupan kita supaya apa yang Tuhan kehendaki bisa nyata dalam hidup kita. Bapak Andi masuk dalam.